Ada seorang lelaki yang datang ke Mekah dengan membawa untanya. Kemudian, Abu Jahal ingin membeli unta tersebut. Akan tetapi, dia malah menolak untuk membayarkan sepenuhnya uang dari harga unta tersebut. Lalu pedagang itu pergi ke Ka'bah, di mana kala itu para kaum Quraisy sedang berkumpul. Lelaki itu pun menghampiri mereka lalu berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah ada orang yang lebih adil dari Abu Jahal? Dia telah mengambil hakku. Apakah karena aku orang asing?" Lalu mereka pun menunjuk kepada Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui Rasulullah? Pergilah ke sana. Dia bisa membantumu untuk mengambil hakmu dari Abu Jahal." Mereka semua pada saat itu mengetahui kebodohan Abu Jahal, serta kebencian Abu Jahal kepada Rasulullah. Lelaki itu pun berkata kepada Rasul, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya Abu Jahal telah mengambil hakku, dan dia memaksaku untuk menjual untaku dengan harga yang tidak sepantasnya. Aku adalah orang asing di sini. Aku telah bertanya kepada kaum Quraisy tentang seseorang yang adil. Lalu mereka menunjukkanku kepadamu. Maka bantulah aku untuk mengambil hakku ya Rasulullah." Maka Rasul pun marah dan tidak menolak permintaan lelaki tersebut. Ia juga tidak peduli terhadap ejekan orang Quraisy. Lalu Rasul pun pergi bersama pemuda itu ke rumah Abu Jahal. Kemudian sesampainya di sana, ia mengetuk pintunya. Lalu Abu Jahal berkata, "Siapa di sana?" Lalu Nabi pun menjawab, "Aku Muhammad, keluarlah kau Abu Jahal." Lalu Abu Jahal pun keluar, dan dia sangat terkejut seakan jiwanya akan dicabut. Lalu Rasul berkata kepadanya, "Wahai Abu Jahal, berikanlah hak orang tersebut." Abu Jahal pun merasa ketakutan. Lalu Abu Jahal pun langsung menjawab sambil ketakutan, "Jangan tergesa-gesa wahai Muhammad, hingga aku memberikan haknya kepadanya." Lalu Abu Jahal pun memberikan hak uangnya tersebut sepenuhnya kepada lelaki tersebut. Setelah itu, lelaki tersebut pun pergi dengan rasa ikhlas. Dia juga berterima kasih kepada Rasulullah yang telah menolongnya dan juga karena kebaikannya. Dan ketika kaum Quraisy mengetahui Rasulullah mendatangi rumah Abu Jahal, lalu mereka pun terkejut. Lalu mereka berkata, "Apa yang terjadi denganmu wahai Abu Jahal?" Lalu Abu Jahal pun menjawab, "Celakalah kamu semua. Demi Allah, ada suara ketukan pintu di rumahku, serta suara Rasul yang membuatku merasa gemetar, sehingga aku bergegas untuk memberikan hak lelaki itu sepenuhnya." Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Zaid ibn Si'nah merupakan orang yang terkemuka di kalangan orang Yahudi. Dia merasa mempunyai sifat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang melihatnya. Dia pun ingin meyakinkan dirinya bahwa ada dua sifat yang belum dipunyainya, yaitu kesabarannya yang tidak mendahului ketidaktahuannya, dan ketidaktahuannya yang tidak bertambah kecuali kesabarannya. Zaid ibn Si'nah selalu berbuat lembut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ia bisa selalu bertemu dengan Rasul. Dia mengetahui kesabarannya dan ketidaktahuannya, sehingga dia membeli kurma dari Nabi dengan batas waktu tertentu. Dan sebelum 2 hari atau 3 hari dari batas waktunya selesai, Zaid ibn Si'nah mendatangi Nabi. Lalu dia memegang baju dan sorban di lehernya sambil menatap Nabi dan berkata, "Apakah engkau ya Muhammad tidak memberi hakku? Demi Allah, engkau adalah Bani Muthalib, kaum yang menunda-nunda." Lalu Sayyidina Umar melihatnya sambil mengangkat pedang kepadanya dan berkata, "Wahai musuh Allah, kau tak sepantasnya berbicara seperti apa yang sudah aku dengar." Lalu Rasulullah melihatnya dengan tenang dan tersenyum.
seraya berkata, "Aku dan dia yang lebih tahu tentang hal ini, wahai Umar." Lalu Sayyidina Umar pun menjawab, "Engkau saja menyuruhku dengan sopan santun, maka dia juga harus berbicara dan meminta dengan cara yang baik." Lalu Nabi berkata, "Pergilah wahai Umar, berikan haknya, dan beri ia tambahan 20 syok." Lalu Sayyidina Umar pun mengerjakan perintah Nabi, lalu Zaid berkata pada Umar, "Yang membuatku datang kemari adalah karena aku ingin melihat bahwa sifat Nabi yang diterangkan dalam kitab Taurat semuanya sesuai kecuali sifat hilm. Dan sekarang, aku menguji sifat hilmnya, dan ternyata sesuai dengan kitab Taurat. Dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa kurma dan sebagian hartaku adalah untuk orang fukara muslim." Lalu Zaid pun pada waktu itu mengumumkan keislamannya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Dahulu, Uday Hatim At-Ta'i menolak untuk memeluk agama Islam. Tetapi, setelah saudarinya mengetahui akhlak Nabi Muhammad SAW ketika ia menjadi budak orang Muslim, ia pun lalu menasihati saudaranya untuk pergi menemui Rasul. Agar ia mengetahui akhlaknya, ditambah antusias dari saudaranya setelah ia memeluk agama Islam. Dan ketika Uday pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah, dia pun disambut dengan ramah oleh Rasul, dan beliau pun mengundangnya untuk berkunjung ke rumahnya sebagai penghormatan untuk Uday. Ketika dalam perjalanan, Nabi pun bertemu dengan seorang wanita yang sudah tua. Lalu wanita tua tersebut memberhentikannya, dan dia pun mengajaknya bicara karena ada keperluan dengan Rasul. Lalu Uday yang melihatnya pun berkata dalam hatinya, "Wallahi, dia bukanlah raja, tetapi seorang raja tidak ada yang setawadu seperti dia." Dan ketika masuk rumah, Nabi Muhammad SAW menyuguhkan kepada Uday sebuah bantal dari kulit yang berisi dengan serat agar dia dapat duduk di atasnya. Lalu Uday pun menolaknya karena hanya ada satu bantal. Namun, Nabi Muhammad SAW juga bersikukuh dengannya, serta memintanya agar ia dapat duduk di atas bantal tersebut. Dan Nabi pun duduk di bawah. Lalu Uday pun terkesima dengan apa yang telah dilihatnya. Dan dirinya pun tidak pernah ada di majelis kecuali setelah dia masuk Islam. Dan dia pun mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusannya. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.